Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel NR Inspirasi. Dan selamat bagi para pejuang ya. Pejuang CPNS tahun 2021. Nah, tidak lama lagi pendaftaran akan ditutup ya. Nah, ini kadang-kadang ada teman-teman yang mungkin mengklik atau mengakhiri pendaftarannya di akhir-akhir jadwal ya. Nah, tapi teman-teman harus hati-hati, mana tahu nanti pada akhir-akhir jadwal pendaftaran nanti takutnya webnya blank atau berat gitu ya. Mungkin karena juga teman-teman yang lain banyak juga yang mengakses atau menyelesaikan pendaftarannya pada akhir jadwal ya, atau di ujung-ujung jadwal pendaftaran. Nah, bagi teman-teman yang belum mengakhiri pendaftarannya, mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan gitu ya. Nah, yang pertama yaitunya tentang mengupload gitu ya, mengupload dokumen di bagian dokumen ini. Nah, kemarin ada teman-teman yang katanya tidak bisa upload gitu ya, tidak bisa upload dokumennya. Nah, setelah ditelusuri gitu ya, setelah dilihat, ternyata permasalahannya simple gitu ya, tetapi karena tidak tahu, nah maka jadi kebingungan gitu ya. Nah, apa permasalahannya? Permasalahannya itu adalah datanya itu terlalu kecil gitu ya. Nah, datanya terlalu kecil. Datanya itu kurang dari 100 KB gitu ya. Nah, akibatnya tidak diterima oleh sistem. Nah, sedangkan sedangkan pada infonya atau pengumumannya ini sudah disebutkan di bawahnya gitu ya. Tapi kadang-kadang kita tidak melihat secara keseluruhan, sehingga kebingungan ya, mengalami kendala dan jadi bingung sendiri gitu ya. Nah, di sini pun sudah disebutkan ketentuan unggahan dokumen. Nah, di sini bagian informasi ukurannya itu pun sudah ditebalkan gitu ya. Nah, di sini disebutkan ukuran minimal setiap berkas adalah 100 KB dengan ukuran maksimal tergantung jenis berkas. Nah, kalau untuk maksimalnya pada setiap item sudah disebutkan. Contohnya ini ya. Contohnya transkrip daftar nilai. Nah, itu maksimalnya 1000 KB gitu ya. Nah, untuk foto 4x6 300 KB gitu. Nah, jadi hal sepele, tapi jika tidak diperhatikan itu nanti akan membuat teman-teman bingung sendiri gitu ya. Nah, mungkin ada yang mengalami kendala saat ini, mungkin video ini dapat membantu gitu ya. Nah, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan lagi yaitunya mengenai surat lamaran gitu ya. Ini yang pertama surat lamaran, yang keduanya ya. Yang perlu perhatikan surat lamarannya. Nah, ini surat lamaran ini ada berbagai jenis ya. Itu tergantung instansi masing-masing. Ada yang meminta diketik, ada yang meminta tulis tangan gitu ya. Nah, ada juga yang memperbolehkan keduanya, boleh diketik, boleh juga ditulis tangan. Nah, itu tergantung instansi masing-masing. Nah, jadi itu perlu diperhatikan gitu ya. Nah, kemudian pemakaian materainya, karena di tiap instansi itu berbeda-beda gitu ya. Ada yang menyuruh untuk memakai materai.
ada yang tidak menyebutkan untuk memakai materai. Jadi harus diperhatikan betul sehingga teman-teman nanti bisa lulus dalam tahap verifikasi administrasi gitu ya. Kemudian perhatikan pada setiap permintaan instansi itu sudah disebutkan di sini, jadi disesuaikan dengan permintaan instansi masing-masing gitu ya. Nah, di sini seperti di sini dia meminta akta kelahiran. Nah, di instansi lain ada juga yang tidak meminta gitu ya. Nah, kemudian di sini juga meminta surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah, rumah sakit pemerintah, TNI dan Polri. Nah, diharapkan membacanya sampai akhir ya, sehingga tidak ada yang tertinggal gitu. Karena kadang-kadang di sini seperti ijazah ya, di situ ada kementerian yang sekaligus selain ijazah dia juga meminta untuk dilampirkan akreditasinya. Nah, jadi akreditasi itu digabung dengan ijazah. Nah, itu ada instansinya. Nah, jadi informasinya dibaca dengan lengkap supaya dokumennya dikirim dengan lengkap gitu ya, supaya teman-teman tidak gagal administrasi. Nah, untuk surat pernyataan ini semua instansi mewajibkan untuk memakai materai. Nah, jadi semua instansi untuk surat pernyataan itu mewajibkan untuk memakai materai ya. Nah, kemudian selanjutnya di pas foto. Pas foto ini instansi lain ada yang meminta pas fotonya itu 3x4. Nah, untuk Kemenkumham ini ya, kebetulan saya membuka untuk instansi Kemenkumham. Nah, instansi Kemenkumham dia meminta pas foto 4x6. Nah, dengan ukuran 300 KB. Nah, jadi teman-teman upload dokumennya, dibaca terlebih dahulu informasinya. Nah, pastikan apa saja yang diminta, kemudian baru diupload ya. Karena kadang-kadang ada satu unggahan tetapi ada dua jenis. Misalnya seperti yang saya contohkan tadi, pada ijazah itu ada instansi yang meminta digabungkan dengan akreditasi perguruan tinggi atau prodinya ya, gitu ya. Nah, jadi itulah sedikit informasi yang perlu teman-teman perhatikan supaya teman-teman dapat lulus dalam tahap verifikasi administrasi. Nah, demikian informasi yang dapat kita sampaikan. Nanti untuk memperbesar filenya atau memperkecil filenya, nanti teman-teman dapat lihat pada video-video lainnya, atau nanti saya akan cantumkan pada deskripsi video ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.